Sementara di lain tempat, pria yang tengah dikhawatirkan justru masih terbaring di atas ranjang bersama calon putranya. Hari Minggu membuat dia tak ingin beranjak sedikit pun dari kasur empuk itu, apalagi kalau ditemani benda empuk lainnya. Sedari tadi Jenny bingung, antara ingin membangunkan atau tidak. Namun, masalahnya di sana pun ada Ziel. Karena masih merasa ragu, akhirnya Jenny memilih untuk memasak. Di dalam kamar itu Ziel mengerjap, matanya menyipit melihat sosok yang ada di depannya. "Mommy," gumam pria kecil itu, tetapi begitu matanya sedikit melebar yang dia dapati justru wajah Anek, bukan Jenny. Melihat Anek yang tidur memeluknya, Ziel pun tersenyum bahagia. Dia tidak jadi bangun, dan justru ikut memeluk Anek pula. Dedi tidak pernah bohong pada Ziel, Ziel harus menurut apa kata Dedi. Gumamnya pada diri sendiri, lalu tidur lagi. Waktu sudah terlewat cukup banyak, Jenny juga sudah selesai memasak, tetapi dua pria berbeda generasi itu masih belum keluar dari kamar, membuat Jenny merasa geram. Pasti ini akal-akalan Anek. "Ellie," panggil Jenny setelah melepas apron. Yang dipanggil namanya langsung mendekat, Ellie merasa sedikit was-was, dia yakin Jenny akan membahas tentang Anek. "Iya, Nyonya." Jenny menghela nafas panjang, sepertinya dia memang harus meminta bantuan Ellie untuk mengusir ular yang ada di kamarnya. "Bantu aku bangunkan tuanmu dan juga Ziel, aku akan menata makanan supaya kita langsung sarapan," ujar Jenny, berharap dengan adanya Ellie bisa membantu. Namun, sungguh Ellie justru bergerak gelisah. Mana mungkin dia berani membangunkan Anek, bukannya bangun, yang ada dia akan dimarahi oleh pria itu. Ellie menunduk dalam, mengisyaratkan ketidakmampuannya. "Maaf, Nyonya. Tapi saya tidak berani membangunkan Tuan Anek," balasnya merasa lemah. "Kenapa? Kamu kan orangnya?" tanya Jenny dengan kening mengernyit. "Masa harus dia juga yang membangunkan pria itu?" "Maaf, Nyonya. Saya benar-benar tidak bisa." Menunduk lebih dalam, agar Jenny mau mengerti akan posisinya, pekerjaannya sebagai babysitter Ziel bisa terancam kalau sampai dia berurusan dengan kesenangan Anek. Jenny mendesah kecil, lalu memutar bola matanya, kenapa pria itu sepertinya menakutkan sekali, sehingga semua orang tidak ada yang berani berurusan dengannya. Akhirnya Jenny melangkah ke arah kamarnya, setelah meminta Ellie untuk menata makanan di atas meja. Jenny memberanikan diri untuk membuka benda persegi panjang itu, meski hatinya sedikit gusar. Saat pintu itu terbuka, dia melihat Anek dan Ziel masih tertidur pulas dalam balutan satu selimut. Mereka saling berpelukan, dan sama-sama terlihat sangat nyaman. Jenny mematung, tiba-tiba ada yang berdesir dalam hatinya, kala melihat betapa sayangnya Anek pada Ziel. Bahkan Michael sekalipun, tidak pernah melakukan itu semua pada Ziel. Selama hidup bersama, Michael tidak pernah menerima putra angkat mereka. Mata Jenny terasa panas, tetapi secepat itu pula dia tersadar, dia langsung menguasai dirinya. Dia tidak boleh gegabah, dia harus memastikan bahwa Anek memang tulus menyayangi putranya. "Jangan sampai kamu tergoda olehnya, Jen. Mulut ular itu berbisa, jadi jangan sampai kamu terperdaya oleh tipu muslihatnya." Jenny meyakinkan diri, dia melangkah ke arah Anek untuk membangunkan pria itu. Dia melirik ke sana kemari untuk mencari benda panjang, hingga akhirnya dia menemukan kemoceng. "Tuan, ini sudah siang. Anda harus bangun secepatnya dan pergi dari sini," ucap Jenny sambil memukul-mukul pelan tubuh Anek menggunakan kemoceng. Kalau saja Anek bukan bosnya,
mungkin sudah dia pukul sampai mampus. Tak ada reaksi yang diberikan oleh Anek, sama halnya dengan Ziel. Jenny tak menyerah, dia memukul sedikit lebih keras. Tuan, ayolah. Anda sudah menumpang 1 malam di sini, kamu kira rumahku penginapan? Anek bergumam, tetapi matanya masih terpejam. Sepertinya pria ini memang harus diperlakukan sedikit kasar. Jenny yang sudah sangat geram, akhirnya membuka selimut secara paksa. Dia hendak memukul tubuh Anek, tetapi detik selanjutnya justru dia yang dibuat terkejut. "Ah!" teriak wanita itu, melihat Anek yang telanjang dan hanya menggunakan boxer ketat. Mendengar itu, Anek yang sebenarnya sudah bangun langsung menarik kemoceng Jenny dengan keras hingga tubuh wanita itu ikut terseret dan berakhir jatuh di atas tubuhnya. Bruh! Untuk seperkian detik, Jenny hanya bisa mematung, menatap manik mata Anek dengan debaran dahsyat di dadanya. Karena terlalu terkejut, dia tidak bisa mengontrol diri, hingga dia tidak sadar, saat secepat kilat Anek menyatukan bibir mereka. Mata Jenny membulat sempurna, tetapi dia tidak bisa bergerak karena Anek mengunci tubuhnya dengan sangat erat. Benda kenyal itu mulai menyapu lembut, memberikan sesapan yang membuat darah Jenny mendidih. Namun, kegiatan itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba Ziel sudah membuka mata. "Daddy, Mommy, kalian sedang apa?" Jenny cepat-cepat menggendong Ziel, dan masuk ke dalam kamar mandi, meninggalkan Anek yang terlihat kesal karena acara sarapan semangkanya gagal. Sebisa mungkin Jenny harus membungkam mulut bocah tampan itu agar tidak bertanya yang tidak-tidak mengenai sesuatu yang baru saja terjadi. Tidak. Dia tidak membalasnya, itu semua tidak sengaja. Jenny melipat bibirnya, bibir yang baru saja menyatu dengan bibir Anek, pria aneh yang terus mengganggunya. Mengingat itu semua, pipi Jenny terlihat merah merona. "Cih, pikiranku jadi mesyum sekarang." Jenny kembali dibuat salah tingkah. Anek benar-benar pria berbahaya, dia nyaris saja terlena. Dan wajah yang tak biasa itu membuat Ziel bertanya-tanya. "Mommy, kamu kenapa? Pipimu kok merah-merah, Mommy sakit?" tanya Ziel, memperhatikan wajah sang ibu yang tak berhenti mengeluarkan semburat merah di mana-mana. Jenny meneguk ludahnya, lalu cepat-cepat menggeleng. "Tidak, sayang. Mommy tidak apa-apa." Ziel tidak bisa dibohongi, dia segera memeriksa wajah ibunya. Tetapi tidak ada reaksi aneh yang dia rasakan, semuanya terasa sama. "Mommy, tubuhmu tidak panas, tapi ada apa dengan wajahmu?" Pria kecil ini terus bertanya, membuat Jenny bingung untuk menjawab. Jenny terus berpikir, hingga terbesit begitu saja sebuah alasan untuk mengelabui putranya. "Mommy abis makan pedas, sayang." Wanita itu pura-pura kepedasan. Ziel menatap ibunya yang terus membuka mulut seperti abis makan cabai. "Kalau begitu, Mommy minum dulu." Biar Ziel mandi dengan Daddy. Tadi Ziel lihat Daddy sudah buka baju. Tidak. Ziel mandi dengan Mommy. Mommy sudah tidak kepedasan kok. Daddy sedang gerah, jadi mandinya nanti saja. Cegah Jenny cepat, berikan dia waktu untuk menghentikan debaran dadanya yang sedang menggila. Dia tidak mau bertemu dengan Anek, apalagi dalam keadaan pipi yang terus memerah, sementara tubuhnya yang memanas, akibat cumbuan singkat mereka. Akhirnya Ziel menurut, pria kecil itu segera masuk ke dalam bathtub. Jenny memandikan Ziel cukup lama, demi menghindari Anek yang bisa saja masih berada di kamarnya. Jenny sangat bersyukur, karena pada saat dia keluar membawa tubuh mungil Ziel, pria itu sudah tidak ada. Jenny bernafas dengan lega, tetapi detik selanjutnya kelopak mata Jenny kembali melebar,
saat melihat Anek masuk hanya menggunakan handuk sebatas pinggang. Astaga, pria ini benar-benar tidak punya malu. Wanita itu secara refleks menelan ludahnya dengan kasar. Dia terus mematung di tempatnya berdiri, dengan kaki gemetar. Sial! Jenny sudah seperti akan dimakan, walaupun hanya ditatap seperti itu oleh Anek. "Daddy, apa kamu sudah mandi?" tanya Ziel, membuat kesadaran Jenny kembali dengan perlahan. Anek melangkah ke arah keduanya, dia menyeringai tipis, sebuah senyum menakutkan di mata Jenny. "Sudah, boy." "Daddy mandi di sebelah," jawab Anek, saat dia sudah berada tepat di depan tubuh Jenny. Wanita itu langsung menunduk otomatis, menghindari tatapan matanya dengan Anek. "Apa Daddy dimandikan oleh Ellie?" Mendengar itu, Anek melongo lalu mengacak-acak rambut Ziel. "Mana mungkin, boy. Harusnya momimu yang memandikan Daddy." Ziel terkekeh sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Jenny benar-benar tidak memberikan kesempatan pada matanya untuk melirik ke arah Anek. Dia senantiasa melihat ke bawah, tak peduli Anek telah merebut Ziel dari gendongannya. Jenny mengambil baju Ziel, tetapi dia dikagetkan oleh kehadiran Anek yang tiba-tiba sudah di belakang tubuhnya. "Mau apa lagi Anda?" tanya Jenny dengan sedikit ketus bercampur gemetar. "Aku tidak bawa baju ganti, Nona Jenny. Bajuku sudah aku taruh di keranjang baju kotor. Menurutmu apa aku harus bertelanjang dada terus seperti ini?" "Itu salah Anda sendiri, kenapa Anda tidak pulang saja?" "Kamu yakin menyuruhku pulang?" Dengan cepat Jenny mengangguk mantap, karena semenjak ada Anek di sini, dia selalu sesak nafas. Anek tersenyum tipis, dia menjetikkan jarinya, dan Ziel langsung bersuara. "Daddy, abis ini kita pergi jalan-jalan ya." Ziel mau naik mobil-mobilan yang ada di mall, makan es krim coklat, dan melihat badut di taman kota. "Kita ajak Mommy dan Ellie juga." "Kamu mendengarnya? Kita akan pergi bersama." DALZIELNATHANAEL. Jenny menjerit dalam hati, memanggil nama putranya yang tidak bisa diajak kerja sama.